wabarakatuh. Baik, ya ikhwah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita terkait dengan kitab Lubbul Usul ini, dan sekarang merupakan pertemuan kita yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua. Mu'allif rahimahullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan mantuk dan juga sebagian daripada mafhum. Dan mafhum sebagaimana telah kita jelaskan dibagi oleh ulama menjadi dua bagian, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji terkait dengan mafhum muwafaqah. Dan mafhum muwafaqah ini dibagi dua juga oleh ulama, apa yang disebut dengan fahwal khitab, ada juga yang disebut dengan lahnul khitab. Dan antum semua telah mengetahui perbedaan antara keduanya. Nah, pada malam hari ini insya Allah menyempurnakan pembahasan terkait dengan mafhum, kita masuk kepada mafhum mukhalafah. Nah, ini lawan daripada lawan daripada mantuk. Karena hukum yang ditunjukkan oleh mantuk berbeda dengan yang ditunjukkan oleh mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ini, kalau kita definisikan mantuk sebagai ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi, maka mafhum mukhalafah ini lawan daripada itu, ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Jadi tidak menunjukkan kepada makna melalui lafal sebagaimana mantuk. Tetapi hal ini diketahui dari apa yang dipahami dari kebalikan daripada lafal tersebut. Lafal itu mengatakan A, nah kebalikan daripada maknanya kita katakan sebagai mafhum mukhalafah. Karena dia mukhalif lima dalla alaihi al-mantuq. Karena dia menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh lafal yang mantuk tersebut. Baik. Lalu mu'allif rahimahullah mengatakan wa syartuhu alla yadhhara li takhsisil mantuqi bidzikri fa'idatun ghairu nafyi hukmi ghairihi. Lalu mu'allif rahimahullah langsung masuk pada pembahasan, yaitu terkait dengan syarat yang harus dipenuhi tatkala seseorang ingin mengamalkan mafhum mukhalafah ini. Jadi tidak semua kondisi seseorang bisa melakukan atau berhujjah dengan mafhum mukhalafah. Sampai suatu saat saya pernah dengar seorang profesor fikih gitu. Ketika ia ingin membolehkan yang namanya bunga bank, dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, katanya. Jadi yang dilarang dalam ayat ini yaitu yang riba ketika dia mengandung bunga yang banyak. Jadi kalau seandainya bunganya hanya sedikit, seandainya 1% atau 0,5% misalkan, 0,5%, atau pada umumnya orang menganggap 10% itu besar, kalau diambil jadi bunga itu 5%, misalkan masyarakat sekarang, maka itu dibolehkan. Kenapa? Mafhumul mukhalafah. Dalilnya adalah mafhum al-mukhalafah. Dan mafhum mukhalafah ini adalah hujjah menurut jumhurul ulama. Berarti
Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Mantuknya kita dilarang untuk mengambil dari hasil riba ini yang berkali lipat. Larangan ini. La ta'kulu. Lam linnahi. La ta'kulur riba. Jadi dia menjazmkan fi'il. Linnahi. Artinya al-aslu fin nahi litahrim. Baik. Tetapi kemudian ad'afa mudha'afah yang dilarang ini bukan jadi sifatnya ditakyid ini. Larangan ini dengan tidak boleh makan yang banyak. La ta'kulur riba ad'afa mudha'afah. Apakah di sini hanya makan saja maksudnya? Sebagaimana makna zahirnya? Atau mungkin digunakan yang lebih luas maknanya? Dengan memahami makna maksud. Atau kalau bahasa lainnya, kita tahu ini dari sisi makna lafadznya kayak gini. Tetapi ini bukan dimaksudkan semata, namun dia hanyalah juz dari makna. Bagian daripada makna. Yang sebenarnya lebih luas cakupannya dibanding hanya sekedar makan itu saja. Tapi ini kan jadi goyah gitu. Makan ini merupakan goyah, juz dari makna. Bukan kullal makna dia. Sehingga jangan sampai orang mengatakan berarti yang dilarang ketika riba ini ketika ditujuannya adalah untuk konsumsi saja. Konsumsi yaitu konsumsi makan. Enggak. Semua hal baik nanti digunakan untuk pakaian, kendaraan, beli tanah, dan seterusnya. Jadi makan pada umumnya orang itu kan tujuannya adalah untuk kesehatan tubuhnya. Maka orang berusaha untuk cari sesuap nasi agar tubuhnya tetap bisa berdiri. Tapi bukan itu saja maksudnya. Segala hal yang tujuannya adalah istihlak, yaitu menggunakan baik itu untuk nanti diminum, baik untuk pakaian, baik untuk jajan anak, baik istri, aksesoris kita, dan seterusnya. Semuanya ini dilarang diambil dari harta riba. Nah ini, jadi itu proses di dalam beristimbat hukum. Jadi pertama harus yang diperhatikan adalah makna lafalnya. Setelah itu baru kemudian makna dibalik lafal tersebut. Jadi nggak boleh kita loncat kepada mencari apa sih maknanya. Lalu kemudian kita menggugurkan dilalah lafal itu sendiri. Nggak boleh. Jadi harus tetap dari bawah kita paham dalalatul lafalnya, kemudian baru kita memahami dengan makna dibalik daripada lafal tersebut. Jadi keduanya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik, itu contoh tadi. Contoh kasus orang mengatakan la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afah. Sebagian orang berdalil dengan ayat ini untuk membolehkan bunga bank dengan dalil mafhumul mukhalafah. Padahal ulama sepakat riba itu sedikit maupun banyak hukumnya haram. Baik itu katanya 1%, 0,1. Berapa saja hukumnya adalah haram. Nah, dalil ini juga dijadikan oleh Hanafiyah sebagai dalil atas ketidakhujjahan mafhum mukhalafah. Jadi tidak selalu katanya mafhum mukhalafah itu. Jadi banyak kasus dalam Al-Quran itu ternyata tidak ada mafhumnya. Di antaranya adalah ayat ini. Karena ulama sepakat bahwasanya riba itu kecil maupun besar haram. Begitu juga misalkan ulama juga sepakat mengatakan
wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Ini juga nggak ada mafhumnya katanya. Jadi kalau seandainya orang kalau ini mantuknya kan menunjukkan bahwasanya nggak boleh membunuh Pak, karena takut miskin. Berarti kalau kaya, artinya saya bunuh dia bukan karena sebab saya khawatir miskin, enggak. Karena nggak suka gitu misalkan. Ada illah lain daripada ayat tersebut. Ayat ini kan menyebutkan illatnya. Kenapa dilarang untuk membunuh? Yaitu khosyatal imlaq. Yaitu sebab takut kekurangan, takut kefakiran. Dan ini masih terjadi di sebagian daerah kita di Indonesia. Kita tidak memungkiri sampai dalam berita itu banyak yang menyampaikan ada orang tua, ibu atau bapaknya yang karena khawatir nanti di atas ke masa depan anaknya, dia rela daripada dia nanti kenapa-napa akhirnya dibunuh. Ternyata ajaran jahiliyah yang ditinggalkan, dilarang keras dalam Islam malah dipraktekkan di zaman modern ini. Ini juga menunjukkan bahwasanya pesan-pesan dalam ayat Al-Quran itu mengikuti zaman sampai yaumil qiyamah. Artinya mengikuti, tidak membedakan antara tempat dan masa. Ternyata bisa saja terjadi di Jazirah Arabia yang pertama kali ayat ini turun, juga bisa terjadi di tempat lain. Gitu. Tapi nggak apa. Ini sedikit mungkin melebarkan pembahasan. Tapi setidaknya antum ada gambar bahwasanya dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang dijadikan hujjah oleh Hanafiyah untuk menolak mafhumu al-mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Nah, di antara juga ayat wala warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum. Jadi perempuan yaitu anak tiri yang dibawa oleh ibunya gitu. Ya anak istri lah yang bukan dari hasil pernikahan dia dengan istrinya, bukan, tapi istri ini sudah punya anak ketika menikah dengan si laki-laki. Ini dalam Al-Quran disebutkan warabaibukum allati fi hujurikum. Ya, ini kan larangan disebutkan sifatnya. Sifatnya adalah allati fi hujurikum. Atau bisa dikatakan ini adalah dzarf. Nah, nanti juga ini terkait dengan ma'rud dengan arif. Nah, ma'rud ini, rabaib itu ma'rud namanya. Arif itu sifatnya. Nah, sifat tidak mesti adalah sifat seperti misalkan al-ghanam as-sa'imah. Ini sifat. Tapi lebih umum daripada itu makna daripada ma'rud ini. Jadi, al-lafdhu al-muqayyad bi sifatin aw ghairiha. Tidak harus dengan sifat seperti yang kita tahu tadi. Enggak. Nah, ini katanya larangan adalah bagi anak tiri yang tinggal bersama istri bersama kalian. Berarti kalau dia sudah tidak tinggal bersama kalian, apakah dibolehkan? Para ulama enggak boleh. Nah, dalil-dalil yang dibawakan oleh Hanafiyah ini dibantahlah oleh jumhur. Jadi, apa yang kalian sebutkan wahai Hanafiyah semua ini, maka kami letakkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seorang mengamalkan mafhum mukhalafah ini. Apa syaratnya? Beliau katakan, wa syartuhu, yani syartu al-amal bimafhumil mukhalafah, syarat mengamalkan mafhum mukhalafah, alla yadhhara bi takhsisil mantuqi bizikri faidatun ghairu nafi hukmi ghairihi. Kata beliau. Jadi syarat orang mengamalkan mafhum mukhalafah ini adalah tidak ada faedah dari penyebutan mantuk ini secara khusus kecuali menafikan hukum maskut anhu. Ini kata beliau. Jadi nggak ada faedahnya kecuali syaratnya adalah tidak ada
faedahnya kecuali menafikan hukum selain dari yaitu menafikan hukum maskut anhu. Ini yang harus antum garis bawahi. Jadi ini syarat orang ingin mengamalkan mafhum mukhalafah. Tidak ada faedah selain daripada menafikan hukum maskut anhu. Lalu beliau menjelaskan, kalau seandainya ada faedah lain daripada hukum maskut anhu, yaitu selain daripada menafikan hukum yang dimaskut anhu, yaitu mafhumnya ini, yang didiamkan maksudnya, hukum yang didiamkan ini, maka dia tidak boleh mengamalkan mafhum mukhalafah. Di mafhum mukhalafah ini tidak bisa diamalkan ketika ada faedah lain selain daripada nafi hukum maskut anhu, atau menafikan hukum maskut anhu yang didiamkan ini. Contohnya seperti apa? Nah, beliau mulai menjelaskan ini. Faedah-faedah yang lain yang selain daripada nafiu hukmi al-maskuti anhu, menafikan hukum yang maskut ini. Pertama, ka'an kharaja lil ghalibi fil asah, katanya. Kata beliau. Pertama adalah dia lafal ini kharaja lil ghalib, makhrajal ghalib. Jadi dia keluar itu disampaikan atau dikatakan berdasarkan realitas yang terjadi, banyak terjadi. Jadi ketika Allah SWT mengatakan warabaibukumul lati fi hujurikum, mayoritas yang terjadi adalah kebanyakan kalau seorang wanita menikah kembali, dia anaknya itu biasanya dibawa bersama dirinya. Bukan berarti kemudian ketika dia tidak bersama ibunya, lalu kemudian boleh dinikahi, enggak. Tapi Quran di sini hanya menyebutkan kenyataan realitas atau lumrahnya terjadi seperti ini. Begitu juga misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini juga termasuk di antara kharaja makhrajal ghalib. Begitu juga biasanya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Karena biasanya orang nih kalau sudah misalnya di bulan pertama dia masih bayar-bayar, kemudian ternyata dia tidak bayar, maka akan dilipat gandakan oleh bangsa Quraisy. Dilipat gandakan, nunggak dilipat gandakan. Nah, itu yang paling terjadi di bank konvensional. Bunganya akan digandakan ketika Anda menunda pembayaran. Jadi itu menjelaskan tentang sesuatu yang lumrah terjadi. Itu maksudnya kan kharaja lil ghalibi fil asah. Auli khaufi tuhmah, katanya. Jadi kadang dia menyebutkan sifat tertentu karena khawatir atau membatasi pada sifat tertentu karena khawatir dapat tuduhan. Misalkan seperti orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Lalu dia mengatakan tasaddaq alal muslim. Dia mengatakan bersedekahlah kepada orang muslim. Padahal dia dalam hatinya mungkin mengatakan wa ghairal muslim. Nah, dia tidak berani mengucapkan yang maskut anhu ini karena nanti orang salah persepsi. Atau misalkan ketika kita nih, mohon maaf, kalau Ustadz ceramah gitu. Ketika Ustadz ceramah dia mengatakan berbaiklah, misalkan kalian berbaik-baiklah kalian dengan kaum muslimin. Jaga hubungan dengan kaum muslimin, santuni mereka. Jangan menyakiti kaum muslimin. Bukan berarti kita boleh untuk menyakiti orang lain, gitu.
Dia sebenarnya mungkin para ustadz itu akan mengatakan, oh ghairul muslimin. Juga kita menyantuni bersikap baik dengan ghairul muslimin. Atau misalkan antum berada dalam komunitas tertentu, kelompok tertentu misalkan. Tetaplah menjalin persahabatan baik dengan dengan kelompok, saling membantu antar sama kita. Tapi kalau seandainya disebutkan dengan kelompok lain pun, misalkan atau dengan komunitas lain pun, mari kita lakukan hal yang sama dengan kelompok kita. Nah, Ustaz ini juga bisa dikatakan, wah ini ternyata tidak semanhaj dengan kita. Dan seterusnya. Artinya dia li khaufi tuhmah. Jadi, ucapan dia itu, yang keluar dari dia itu, tidak bisa dipahami bahwasanya atau tidak dimaknai mafhum mukhalafahnya. Oh, berarti kalau sesama dengan komunitas lain, boleh dong kita tidak berbuat baik. Tidak demikian. Au li muwafaqatil waqi', atau karena setuju dengan waqi' yang terjadi gitu. Contohnya misalkan orang dalam waqi'-nya misalkan anggaplah si fulan punya sesuatu. Kebetulan misalkan fulan memiliki anggaplah memiliki ghanam sa'imah, memiliki kambing yang diternak gitu. Maaf, kambing yang sa'imah. Sa'imah itu yang dilepas di tempat yang luas gitu, yang makan sendiri. Kebetulan dia punya ghanam as-sa'imah ini. Maka kita katakan fil ghanamis sa'imati zakat. Nah, ketika ucapan kita keluar ini karena melihat wakil dia, bukan berarti bahwasanya selain daripada apa yang kita sebutkan itu tidak wajib zakat. Itu limuwafaqati al-waqi'. Kebetulan sesuai dengan waqi' yang ada. Lalu beliau mengatakan au su'alin, atau misalkan ada orang bertanya. Jadi orang bertanya, Ustaz, apa sih hukum misalkan zakat ghanam sa'imah ini? Dia katakan fil ghanam sa'imah zakat. Tidak bisa juga dipahami bahwasanya selain daripada ghanam sa'imah ini tidak wajib zakat. Jadi ketika ada orang bertanya demikian, bukan berarti yang lainnya tidak dizakati. Jadi ketika sebuah lafal atau perkataan keluar dalam bentuk soal, nah ini tidak menunjukkan bahwasanya yang lainnya itu tidak wajib untuk tidak dikeluarkan. Misalkan ditanya pada seseorang ditanya, Ustaz, wajib nggak bayar zakat wajib nggak bayar zakat urud, misalnya urud tijarah, hasil daripada jual perdagangan. Kita katakan iya wajib bayar zakat tersebut. Bukan berarti yang lainnya nggak boleh dibayarkan zakat. Auli hadisatin, atau karena sebuah peristiwa tertentu gitu. Ini mirip sekali dengan wakil tadi sebenarnya. Orang nanya nih, kebetulan jadi ada kondisi tertentu bahwasanya atau peristiwa khusus gitu, bahwasanya si fulan ini punya uang banyak ini. Si fulan ini punya uang banyak. Apakah wajib zakat? Nah, kita katakan bahwasanya dalam uangnya itu wajib untuk dizakat. Bukan berarti hartanya yang lain, misalkan dia punya emas banyak dan sebagainya, tidak wajib zakat. Karena kebetulan ini dia memiliki harta yang banyak berupa uang miliaran. Ternyata dia tidak tahu kalau uang tersebut wajib untuk zakat misalkan. Jadi karena ada peristiwa khusus tertentu. Auli jahlin bihukmihi, ini juga mirip-mirip sebenarnya.
Li jahlin bihukmihi. Maksudnya adalah jahal, dia tidak tahu hukum mantuknya. Jadi dia bertanya. Jadi dia nggak tahu hukum mantuknya. Ustaz, boleh nggak misalkan sholat sunnah dengan duduk? Boleh nggak misalkan orang bertanya? Dia nggak tahu nih hukum mantuknya, pada dia katakan boleh. Bukan berarti sholat berdiri tidak boleh. Atau ditanya, boleh nggak sholat sunat sambil nyetir, tidak hadap Ka'bah? Dijawab boleh, karena dia nggak tahu hukum mantuknya. Au aksi, atau dia tidak tahu hukum maskutnya. Seperti orang bertanya, anggaplah tadi dia tahu bahwasanya sholat sunat itu sholat itu mesti harus berdiri ketika mampu. Nah, dia tidak tahu bahwasanya boleh untuk berdiri, untuk duduk. Maka dia nanya, lawan daripada berdiri duduk misalkan. Dia nanya tentang hukum apakah duduk boleh sholat, maka dia pun jawab boleh duduk sholat. Bukan berarti berdiri tidak boleh. Nah, ini lijahlin bihukmihi, yakni bihukmil mantuqi, atau au aksihi, atau lawannya, maka ketika itu mafhum mukhalafah tidak boleh diamalkan. Jadi kesimpulannya, kita mengetahui bahwasanya mafhum mukhalafah ini tidak bisa diamalkan di dalam beberapa kondisi. Yang pertama adalah ketika dia dilontarkan untuk hal-hal yang sifatnya lumrah, misalnya kharaja lil ghalib. Yang kedua li khawfi tuhmah, karena takut dituduh misalkan. Au li muwafaqatil waqi', kebetulan sesuai dengan realitanya, atau soal bertanya, atau karena hadis atau peristiwa tertentu, atau nggak tahu hukum mantuk, atau karena tidak tahu hukum maskut. Nah, jadi sekitar ada 7 hal, 7 syarat ini. Nah, kemudian tadi beliau menyinggung kean kharaja lil ghalibi fil asah. Ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian ulama yang tidak memandang bahwasanya muwafaqatu al-ghalib. Al-ghalib. Jadi setuju dengan hal yang lumrah ini. Ada sebagian yang tidak menyetujuinya. Sehingga kalau demikian, makhrajal ghalib ini tidak masuk dalam kategori yang membatalkan beramal dengan mafhum mukhalafah. Tapi mayoritas ulama memandang bahwasanya muwafaqatu al-ghalib ini, setuju dengan hal yang sudah lumrah terjadi ini, maka bisa membatalkan untuk beramal dengan mafhum mukhalafah. Tayyib, kata beliau. Wala yamna'u qiyas al-maskuti bil mantuqi. Jadi amal dengan mafhum mukhalafah ini tidak menghalangi untuk mengamalkan qiyas al-maskuti bil mantuq, yaitu untuk mengkiaskan yang maskut dengan mantuk, kata beliau. Jadi penyebutan secara khusus, misalkan kita katakan fil ghanami sa'imati az-zakat, penyebutan secara khusus ini tidak menghalangi qiyas al-maskuti bil mantuk, tidak menghalangi untuk mengkiaskan yang maskut dengan mantuk, tapi dengan syarat harus yang maskut ini dengan mantuk ini memiliki illat yang sama. Misal, contohnya adalah terkait dengan wala taqul lahuma uffin wala tanhar huma. Misalkan. Wala taqul lahuma uff. Illatnya apa sih? Illatnya adalah al-adha. Al-idha aksid. Yaitu menyakiti.
Nah, darb ini juga memiliki makna yang sama, yaitu iza. Jadi mungkin kita mengkiaskan yang maskut ini dengan yang mantuk di jami' al-iza. Nah, itu. Jadi nggak ada mukhalafah antara yang kias maskut dengan mantuk. Fala ya'ummuhu al-ma'rudu. Jadi fala ya'ummu al-maskuta al-mustamila 'ala al-illati al-ma'rudu. Jadi katanya tidak dicakup hukum yang maskut anhu yang mengandung illah ini al-ma'rudu. Ma'rud ini adalah al-lafzu al-muqayyadu bi sifatin aw ghairiha. Jadi al-ma'rud ini adalah lafaz yang muqayyad dengan sifat tertentu. Dengan sifat atau selain daripada sifat. Jadi misalkan as-sa'imah ini kan sifat. Tidak mesti itu. Kita tadi sebutkan bahwasanya di antaranya adalah yang semisal dengan sifat itu adalah seperti dengan zarf. Misalkan atau dengan illah. Ini juga muqayyad. Jadi ma'rud itu tidak hanya dengan sifat. Jadi misalkan fala ya'ummuhul mawsuf. Nah, makanya kenapa katanya Subki rahimahullah tidak menggunakan lafal fala ya'ummuhul mawsuf. Jadi orang supaya tidak memahami bahwasanya ini terbatas kepada yang bersifat sifat saja. Tidak. Padahal selain daripada itu, apakah itu bentuknya illah, apakah itu bentuknya zarf dan selainnya. Jadi fala ya'ummuhu. Jadi fala ya'ummu al-maskuta al-ma'rudu. Jadi maskut ini tidak dicakup oleh al-ma'rud, yaitu lafal yang muqayyad tadi. Misalkan kita katakan al-ghanam as-sa'imah. Nah, ghanam ini termasuk ma'rud. As-sa'imah ini namanya 'arid, yaitu sifatnya dia atau wasfnya dia. Maksudnya adalah lafal ma'rud ini tidak mencakup al-maskut. Sehingga kita membutuhkan qiyas. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh muallif dengan mengatakan fala ya'ummuhul ma'rudu. Jadi lafal ma'rud ini tidak mencakup yang hukum maskut anhu sehingga seseorang membutuhkan qiyas untuk mengilhaq, menggabungkan hukum maskut ini dengan yang mantuk. Waqila ya'ummuhu, sebagian berpandangan bahwasanya ya'ummuhu. Jadi ma'rud ini ya'ummul maskut sehingga kita tidak membutuhkan lagi yang namanya qiyas. Kenapa? Karena sudah otomatis yang maskut ini masuk dalam yang mantuk. Jadi seolah-olah kalau misalkan kita katakan fil ghanamis sa'imah az-zakatu. Jadi as-sa'imah ini seolah tidak dianggap. Jadi sa'imah ini wasf yang ada ini seolah tidak dianggap. Jadi seolah dikatakan fil ghanam. Jadi sifatnya am, baik yang sa'imah baik yang ma'lufah. Keduanya dicakup oleh lafal ma'rud ini. Sehingga kita tidak boleh tidak membutuhkan lagi qiyas untuk mengatakan bahwasanya ma'lufah juga kena zakat. Kenapa? Fil ghanami zakat. Karena sudah masuk dalam keumuman ma'rud ini, yaitu al-ghanam misalnya. Baik. Sebelum ana lanjutkan, barangkali di antara antum ada yang bingung terkait dengan membaca ma'rud ini. Mungkin ketika membaca Jam'ul Jawami maupun Lubul Usul ini, banyak orang masih bingung memikirkan gimana sih maksudnya al-ma'rud ini sebagai istilah yang asing gitu dipakai di usul fikih ini.
Mungkin nuktah ini yang agak berat sedikit. Karena saya juga dahulu mengulang, berusaha memahami. Apa sih maksudnya? Mungkin dari ikhwah ada yang bingung dari penjelasan yang akhir ini. Nah, Ustaz, belum paham. Sekarang sudah paham belum? Masih belum, Ustaz. Masih belum juga. Baik. Fala ya'ummuhul ma'rud. Jadi ma'rud ini memang harus lebih fokus lagi. Ma'rud ini, tadi kan beliau mengatakan la yamna'u fala yamna'u qiyas al-maskuti bil mantuq. Baik. Katanya jadi penyebutan la yamna' ini maksudnya adalah tidak menghalang. Jadi penyebutan mantuk ini secara khusus tidak menghalangi untuk melakukan qiyas yang maskut kepada yang mantuk. Ini pertama. Jadi kemudian saya berikan contohnya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Saya sudah berikan contohnya tadi. Kemudian yang kedua fala ya'ummuhul ma'rud. Nah, ada yang menarik di sini. Ada yang tahqiqan siapa ini? Yang saya pakai kemarin. Tahqiqan Husamuddin Abdullah Sulaiman ini. Ini saya lihat menyelisihi apa yang ada di beberapa nusakh yang lain. Di mana nusakh yang lain, ma'rud ini disebutkan marfu' gitu, disebutkan sebagai fa'ilnya, bukan dijadikan sebagai majrur di sini. Kalau dalam kitab Husam ini disebutkan sebagai apa namanya, disebutkan dengan apa itu dia? Fala ya'ummuhu li ma'rudin. Jadi padahal seharusnya sesuai dengan yang ada dalam asalnya, karena beliau ingin mengikhtisar. Aslinya itu fala ya'ummuhul ma'rudu. Jadi fala ya'ummu. Fala ya'ummu al-ma'rudu. Fala ya'ummuhu. Jadi haknya dhamir di sini kembali kepada maskut. Al-maskut, al-hukum al-maskut. Al-ma'rudu, nah ini harus antum pahami. Jadi ma'rud ini adalah al-lafzu al-muqayyad bi sifatin aw ghairiha. Ini pasang dulu pemahamannya. Lafal yang ditakid dengan sifat atau selainnya. Jadi bisa dengan sifat, bisa dengan apa namanya dzarf, bisa dengan illah dan seterusnya. Tidak mesti harus bentuknya sifat saja kayak al-ghanam as-saimah. Tidak. Dia bisa ditakid selain dengan sifat. Jadi ini dinamakan sebagai ma'rud. Nah, ma'rud ini mesti harus ada arid. Nah, arid ini disebut sebagai wasf. Jadi kalau dalam bahasa nahwu ini namanya ada yang disebut dengan mausuf, ada yang disebut dengan wasf. Contoh misalkan Muhammadun at-talibu misalkan. Muhammadun al-mujtahidu. Muhammad ini mausuf. At-talib ini wasfnya. Nah, ma'rud ini mirip, sama. Jadi ma'rud ini adalah al-mausuf. Pertama membutuhkan mausuf dan juga membutuhkan arid. Jadi ma'rud, mausuf, objek yang disifati. Kemudian arid itu adalah sifatnya. Nah, fil ghanam as-sa'imah misalkan, kita contohkan fil ghanam as-sa'imah. Ma'rudnya mana? Coba. Nah, ikhwah. Ghanam. Ma'rudnya ghanam. Aridnya yang mana? Saimah. As-sa'imah. Nah, kata mu'alif di sini fala ya'ummuhu al-ma'rudu katanya. Jadi al-maskut ini hukumnya tidak dicakup oleh ma'rud. Sampai sini dipahami? Jadi fala ya'ummuhu al-ma'rudu. Jadi al-maskut, hukum maskut ini tidak dicakup oleh atau la yatanawal al-maskut. Jadi memerlukan orang kalau ingin mengilhak hukumnya
dengan mantuk mesti harus dengan cara qiyas. Jadi harus mengetahui ilatnya apa. Nah, kemudian baru bisa dia digabungkan hukumnya dengan mantuk. Kemudian yang kedua pendapat mengatakan enggak. Ya ummuhu katanya. Ma'rud ini ya ummuhu. Jadi kalau seandainya ada sebuah lafal mengatakan fil ghanamis saimati zakatun misalkan. Jadi penyebutan arid di sini seolah-olah tidak ada. Jadi seolah-olah syariat hanya mengatakan fil ghanami zakatun. Jadi lafal ghanam ini kan am. Baik dia saimah, baik dia ma'lufah, keduanya masuk. Jadi secara otomatis di-handle oleh ma'rud ini sendiri, yaitu lafal ghanam ini. Sehingga mu'alif mengatakan qila ya ummuhu. Qila ya ummuhu al-ma'rud. Yani qila ya ummu al-maskuta al-ma'rud. Nah, ini pendapat yang dilemahkan oleh mu'alif, sedangkan yang asah menurut beliau adalah fala ya ummuhu al-ma'rud. Sampai sini dipahami? Insya Allah nanti kalau belum juga dipahami, mudah-mudahan insya Allah antum bisa pahami nanti ke depan. Atau saya berikan contoh yang lain misalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan warabaibukum allati fi hujurikum. Warabaibukum allati fi hujurikum. Baik. Di sini mana ma'rudnya? Nah, ya ikhwah. Al-Latif fi Robaib. hujurikum. Hah? Robaib. Al-Latif fi Roba. hujurikum. Nah, aridnya yang mana? Allati fi hujurikum. Robaib. Allati fi hujurikum. Baik. Nah, hukum maskutnya ini kan yang mantuknya. Hukum maskutnya berarti yang nggak tinggal, misalnya dia tinggal sama pamannya atau sama orang lain gitu. Apa kemudian boleh? Nah, ini kan harus dia bisa dihukumi sama dengan yang mantuk dengan ilat yang sama. Kenapa? Sebagai ulama mengatakan li ajli taghadub. Yani apa namanya muncul rasa saling nanti muncul antara dia dan ibunya, muncul rasa kemarahan satu dengan yang lain, atau bisa baghdha di antara, kan ini akan muncul. Jadi ilatnya itu sehingga dia mau tinggal di tempat lain, mau dia di sama pamannya kayak mau sama orang lain kayak, maka hukumnya itu sama dengan yang mantuk. Sampai sini bisa dipahami? Ini dengan qiyas enggak ilhaqnya atau dengan tanpa qiyas? Dengan qiyas. Nah, contoh lagi dalam ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini kan illah. Auladakum khasyata imlaq. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Hukum ini ma'rudnya kan la taqtulu auladakum. Ma'rudnya auladakum. Sebabnya apa? Khasyata imlaq. Ini aridnya. Ini ilatnya dilarang karena sebab apa? Ilatnya misalnya. Apakah mafhumnya? Kalau orang lain boleh nggak dibunuh? Hah? Boleh nggak? Enggak. Mafhum ayat ini. Boleh nggak orang lain dibunuh dengan mafhum ayat ini? Yang dilarang kan la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Boleh nggak? Tidak boleh. Nggak boleh. Ilatnya kenapa? Ada dari lain, Mas?
hormatud dam kan? Ya enggak? Di antara ilahnya adalah hormatud dam. Keharaman dam orang lain itu. Jadi kita mengkiaskannya dengan yang mantuk ini. Sampai sini bisa dipahami contoh-contohnya terkait dengan ma'arud ini? Insyaallah supaya tidak terlalu banyak kita ini berhenti di sini, kita lanjutkan lagi. Baik. Lalu beliau mengatakan wa huwa sifatun kal ghanamis sa'imah wa sa'imatil ghanam wa kas-sa'imati fil asah. Jadi ini di kalangan di kalangan usuliyin, tiga bentuk penyebutan ini dianggap sebagai sifat. Baik, yaitu dengan sifat mausuf atau takdimus sifat alal mausuf atau penyebutan sifat saja tanpa mausufnya, itu semua dianggap sebagai sifat. Jadi mafhumus sifat. Tapi dilalahnya itu tentunya berbeda-beda. Misalkan kalau kita katakan wa huwa sifatun, jadi di antara macam-macam mafhum mukhalafah adalah mafhumus sifah. Mafhumus sifah itu adalah kullu lafzin muqayyadin li akhar. Jadi setiap lafal yang dia muqayyad dengan yang lain. Baik itu bentuknya adalah seperti al-ghanam as-sa'imah, ini adalah na'at an-nahwi kalau kita sebut sebagai na'at nahwi. Kalau sa'imatil ghanam ini kita katakan sebagai idhafah. Sebagai idhafah. Sa'imatil ghanam, mudhaf ilaih. As-sa'imah ini bisa menjadi mubtada kan? As-sa'imatu kada. Sifat. Nah, dari tiga jenis ini semua menurut usuliyin termasuk dalam mafhumu as-sifah. Kal ghanam as-sa'imah wa sa'imatil ghanam. Berarti al-ghanam as-sa'imah ini mantuknya. Mafhumnya berarti al-ghanam al-ma'lufah. Tidak wajib untuk bayar zakat. Begitu juga kalau lafalnya sa'imatil ghanam. Begitu juga tidak wajib membayar zakat. Kecuali pada yang sa'imatil ghanam saja. Adapun yang ma'lufah maka tidak wajib. Nah, itu mafhumnya. Artinya mafhum bisa diperoleh melalui sifah dengan mausuf atau yang na'at dengan man'utnya atau dengan idhafah atau dengan penyebutan sifah saja kas-sa'imah misalkan fil asah menurut pendapat yang asah. Berarti bisa beliau mengisyaratkan ada pendapat lain dalam hal ini yang mengatakan bahwasanya ini tidak cukup. Ini tidak cukup ketika kita mengatakan as-sa'imati az-zakatu. Ini tidak cukup katanya. Karena kalamnya ini jadi mukhtal. Artinya ada cacatnya. Tidak jelas ini. Tapi sebagian yang mengatakan enggak. Dia tetap menjadi kalam yang tam. Karena apa? Dilalahnya kepada makna saum. Yang merupakan lebih daripada sekedar makna zatnya saja. Jadi
saum ini merupakan sifat zaidah dari makna mahiyah, zatnya itu sendiri. Sehingga katanya mungkin untuk diambil mafhum mukhalafahnya. Tapi konsekuensi hukumnya beda-beda nih, coba. Kalau pertama fil ghanamis sa'imah dan sa'imatil ghanam. Ini yang dimanfi, hukum yang dimanfi di sini kan, artinya yang dinafikan adalah ma'lufatil ghanam. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu as-sa'imah ini lebih luas lagi cakupannya. Karena as-sa'imah ini makna am. Sa'imah bisa terjadi kepada kambing, bisa juga terjadi kepada sapi, bisa juga terjadi kepada unta gitu. Yang disebut sebagai na'am dalam Quran. Bahimatul an'am. Ini al-an'am disepakati oleh ulama maksudnya adalah ibil, bakar dan ghanam. Nah, as-sa'imah berarti maksudnya adalah ma'lufatu an-na'am yang mencakup ghanam, ibil, bakar. Jadi semua jenis ini tidak wajib untuk dibayarkan zakatnya ketika dia ma'lufah. Karena Nas mengatakan as-sa'imah fi sa'imati zakat. Fi sa'imati zakatu katanya. Berarti sa'imatul ghanam, sa'imat bakar, sa'imat al-ibil fiha zakah, ma'lufahnya berarti tidak wajib untuk dizakati. Nah, itu konsekuensinya. Makanya beliau mengatakan wal manfiyu fil awwalain ma'lufatul ghanam 'alal mukhtari. Berarti di sini pendapat yang tarjih beliau mengatakan bahwasanya yang dimanfi di sini adalah ma'lufatul ghanam. Ini berdasarkan pendapat ikhtiar beliau. Nah, pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ar-Razi dan selainnya. Itu berarti ada yang memahami yang manfi di sini adalah ma'lufatul al-ghanam. Ma'lufatul ghanam ma'lufatul ghanam berarti dia lihat bukan ghanam saja. Maksudnya lawan daripada ghanam. Apa? Yang disebutkan sa'imatil ghanam. Berarti atau al-ghanam as-sa'im. Berarti maksudnya adalah yang dimanfi di sini bukan ma'lufatul ghanam, bukan wasafnya. Tapi yang dimanfi di sini adalah mausufnya. Berarti maksudnya adalah selain daripada sa'imatil ghanam, sa'imat misalkan sa'imatil baqar, sa'imat al-ibil, la tajibu fiha zakah. Jadi dia lihat dari mausufnya di sini, bukan dilihat daripada wasafnya. Nah, kalau mayoritas jumhur ini mengatakan enggak. Yang dilihat di sini adalah wasafnya. Jadi fasaimati fil ghanami sa'imah. Jadi maksudnya adalah ma'lufatul ghanam. Jadi sifatnya. Nah, kalau yang lain mengatakan enggak. Maksudnya di sini adalah mausufnya yang dimanfi, bukan wasafnya. Sehingga sa'imat al-ibil la tajibu fiha zakah. Wa kadzalika sa'imatu al-baqar la tajibu fiha zakah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Wa fi tsalithi ma'lufatu an-na'ami. Iya. As-sa'imah karena am, lafalnya am. Wasaf di sini mencakup al-ghanam, baqar dan ibil. Baik. Lalu beliau mengatakan wa minha al-illatu. Wa minha al-illatu wal-dharfu wal-halu wasyartu wa kadha al-ghayatu wa taqdimul ma'muli ghaliban wal-adadu. Lalu beliau mengatakan minha, yaitu kembali kepada wa minas sifah, katanya al-illah. Mafhumul illah. Contohnya misalkan
wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, yani li ajli al-imlaq. Jadi mafhumu al-illah. Atau misalkan kita katakanlah, kalau ini nggak ada mafhumnya, tapi ada sebabnya. Atau kita katakan a'ti Muhammadan lijtihadihi, atau a'ti Zaidan lijtihadihi. Jadi di sini ada ilahnya, yaitu lijtihadihi. Atau dalam Quran fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi karena sebab fi di sini sababiyah, bukan maknanya adalah zarfiyah. Fa'tazilun nisaa fil mahid li ajli al mahid. Misalkan. Wa dharfu mafhumul dharf. Seperti misalkan kita katakan, nah zarf ini kan mencakup dua hal. Bisa zamani, bisa makani. Misalkan kita katakan pada orang, ta'ti ilayya ghadan. Misalkan, ta'ti ilayya ghadan. Atau misalnya kita katakan zarf makani. Wahdur fi madrasati kada wa kada. Nah, ini makani. Lalu apa itu lagi? Wal hal bisa juga menjelaskan tentang hal. Jadi min anwa'i al-mafhum, yaitu mafhumul hal. Misalkan kita katakan ahsin ila at-talibi mujtahidan, misalkan ahsin ila at-talibi mujtahidan. Nah, ini kaunihi mujtahidan. Ahsin ila at-talibi mujtahidan. Ini hal. Kenapa dikatakan hal bukan wasf? Karena di antara syarat hal adalah an yakuna sahibul halnya itu ma'rifah. Ahsin ila talibi, at-talibi harus dengan ma'rifah dia. Jadi sahibul hal labud an yakuna ma'rifatan, harus labud. Kalau dia tidak ma'rifah, misalkan ahsin ila talibin mujtahidin, jadi sifat. Jadi al-hal. Atau kita katakan misalkan wawul hal, misalkan ahsin ila talib wa huwa mujtahid. Kemudian al-adad, mafhumu al-adad. Wa syart, belum, wa syartu. Wa syartu, misalkan kita katakan wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin. Jadi al-infaq ini mutawaktif atau bergantung kepada syaratnya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu. Jadi infakkan kepada mereka atau infakilah mereka kalau mereka dalam kondisi hamil. Artinya kalau tidak dalam kondisi hamil tidak wajib untuk diinfaki. Wa kadzal ghayah. Juga ghayah katanya fil asah. Jadi menurut pendapat ulama yang rajih, bahwasanya ghayah ini terjadi khilaf di antara ulama. Ghayah ini ada yang mengatakan bahwasanya dia min qibalil mantuq, merupakan bagian daripada mantuq, bukan bagian daripada mafhum. Kenapa? Karena ghayah ini maknanya itu mutabadir, artinya langsung bisa dicerna, langsung bisa dipahami. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya
In talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Misalkan. Maknanya, kalau sudah dinikahi, boleh untuk dinikahi kan gitu. Misalkan kalau dia sudah pernah nikah lagi, maka boleh. In talaqaha, maksudnya tolak yang ketiga ini. Fala tahillu lahu. Enggak boleh bagi suaminya lagi. Kecuali hatta tankiha zawjan ghairah. Kenapa? Karena mafhumnya berarti kalau dia setelah menikah lagi dan kemudian tentunya misalkan dia suaminya itu meninggal atau diceraikan lagi, baru boleh untuk dinikahi kembali. Atau dalam firman Allah, fala taqrabuhunna hatta yatahurn. Nggak boleh didekati katanya. Maksudnya nggak boleh dijimai kalau sampai kemudian dia suci kembali. Perbedaan ulama sedikit dalam makna suci ini. Makna suci di sini apa sih katanya? Yatahurna. Apakah maksudnya inqita'ud dam, sehingga ketika dia berakhir darahnya udah langsung bisa dipakai gitu. Atau maksudnya adalah ya tuhurnya, maksudnya adalah maknan syar'i, yaitu mandi dulu. Harus setelah mandi boleh untuk didekati sebagaimana pendapat jumhur ulama. Allah taala. Baik. Wa taqdimul ma'muli ghaliban. Jadi beliau lalu menyebutkan taqdimul ma'mul ghaliban. Misalkan taqdimul ma'mul iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Atau misalnya kita katakan Zaidan darabtu. Ini ma'mul. Zaidan ini ma'mul. Amilnya adalah fi'il darabtu. Iyyaka na'bud, iya ma'mul. Na'budu amil. Nah, taqdimul ma'mul 'ala al-amil ini yufidu apa? Al-hasr, kata ulama. Pada umumnya gitu, ghaliban. Karena dalam beberapa kondisi terkadang tidak. Nah, makanya beliau ini bagus sekali mengatakan ghaliban. Baik, lalu beliau mengatakan wal adadu mafhumul adad. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajlidu, apa namanya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mafhumnya nggak boleh kurang daripada mi'ah atau lebih daripada mi'ah. Atau misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajliduhum 80 jaldah. Nggak boleh lebih atau kurang gitu. Kemudian wa yufidul hasra nahu innama bil kasri fil asahhi wa dhamiril fasli wala wa illa al istithna'iyati wa huwa a'laha. Nah, kita mungkin akan berhenti di sini karena waktu sepertinya sudah habis, tapi nggak apa-apa lah, sedikit nih, 5 menit saja saya tambah sedikit. Dan di antara yang memberikan makna hasr adalah innama, katanya. Jadi innamal a'malu binniyat. Misalkan Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi seolah-olah Nabi SAW mengatakan gini. Innamal a'malu binniyat. Jadi seolah mengatakan tidak ada amal selain daripada niat. Jadi seolah maknanya adalah antara nafi dan istitsna. Jadi innama di sini seolah-olah mengatakan la amala illa binniyah. Jadi innamal a'malu binniyat maksudnya seolah-olah dia maknanya adalah nafi dan istitsna. Jadi seolah mengatakan lal a'mal illa binniyat. Nah, ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama ilahukumullah. Jadi seolah mengatakan la ilaha ghairuhu. La ilaha ghairuhu. Lalu beliau mengatakan bil kasri fil asah. Jadi ini menurut pendapat yang
rajih menurut beliau. Jadi beliau memberikan isyarat ada pendapat lain dalam hal ini. Bahwasanya innama ini tidak menunjukkan kepada makna hasar. Kenapa? Karena in di sini kan litakid. Dan ma di sini maknanya adalah zaidah. Jadi tidak ada nafi di sana. Sehingga tidak menunjukkan mana makna hasar, terbatas gitu. Tapi ada yang mengatakan dia memberikan makna hasar kalau dia mantuk. Tapi mantuknya adalah isyarah. Gitu. Kemudian beliau mengatakan wa dhamirul fasl. Wa dhamiru al-fasl. Dhamirul fasl itu biasanya antara lafal pertama, jadi li faslihi baina kalimatain. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulaika humul muflihun. Dhamirul fasl, hum di sini dhamir al-fasl. Jadi fasal baina kalimatain. Wa ulaik ini kalimat sendiri. Muflihun juga kalimat sendiri. Nah, dhamirul fasl ini yufidu al-hasr katanya. Ada sebagian mengatakan yufidu takhsis. Seolah mengatakan kesuksesan ini, kemenangan ini terbatas kepada mereka orang-orang yang muttaqin tadi. Wa ulaika humul muflihun. Atau ketika kita mengatakan mendapatkan ayat fallahu huwal wali. Jadi seolah kita mengatakan wali ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wala wa illa al-istitsnaiyah. Jadi di antaranya adalah nafi dan istitsna ini. La ilaha illallah. Berarti maksudnya adalah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Lalu dia mengatakan wa huwa a'laha. Nah, di antara jenis mafhum ini yang ada ini, yang paling tinggi levelnya adalah yang terakhir, yaitu nafi dan istitsna. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita bahkan dikatakan istitsna ini atau nafi dan istitsna ini merupakan nafi dengan la lil jins, dan istitsna ini merupakan bagian daripada mantuk. Karena apa? Maknanya itu langsung bisa dipahami gitu. Sebagian Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita karena udah cukup lama. Kalau seandainya ada yang ditanyakan, mohon tafadhal. Udah lebih sejam kayaknya. Makanya saya cukupkan. Mungkin padahal sedikit lagi ini masalah. Tapi nggak apa-apa lah. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau seandainya saya belum pergi kemana-mana, insyaallah. Tafadhal kalau seandainya ada yang ditanyakan, ikhwah. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan jelas insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Apalagi ini? Ma'rud. Sudah dijelaskan. Mudah-mudahan coba nanti rekamannya didengarkan berulang-ulang supaya dipahami dengan baik. Baik,
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena antum tidak ada yang nanya, maka kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.